So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Infinix Note 40 Pro Plus, Note series baru yang disiapin Infinix untuk jadi opsi buat kalian yang cari HP 5G dari Infinix. Sebenarnya Infinix udah cukup sukses ya dengan Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro 4G. Cuma nggak tahu kesambet apa ya, mereka tuh ngebawa varian 5G-nya juga yang menurutku ini tuh agak berasa kurang nendang kayak varian 4G-nya kemarin. Harganya sendiri yang versi Plus ini itu ada di 4 jutaan ya. Harga yang sejujurnya bukan jadi wilayah kekuasaan Infinix. Harga normalnya ini ada di 4,5 juta. Cuma buat harga promonya ini ada di 4,2 juta. Entah sampai kapan, tapi harusnya kalau HP ini bagus dan laku, ya bakal digoreng kayak varian-varian 4G-nya. Secara desain Note 40 Pro Plus ini itu mirip banget sama Note 40 Pro biasa. Gak ada perbedaan yang signifikan di mana material yang warna hijau ini itu pakai kulit sintetis yang ngasih kesan premium. Terus buat bodi di sisi-sisinya ini curve baik bagian depan dan bagian belakang. Jadinya ya buat feel genggamnya ini enak. Di sisi atas ini ada lubang speaker, infrared sensor, dan lubang mic. Terus di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ini ada SIM tray yang jenisnya ini dual SIM tanpa slot buat microSD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker lagi yang menandakan jenisnya ini udah stereo speaker yang di-tuning juga ya sama JBL, jadi suaranya ini mantap. HP ini ada NFC dan buat posisi sensor ini ada di belakang atas bodinya. Terus dia juga ada IP rating yang jenisnya ini IP53 yang artinya dia tahan sama cipratan air ringan. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya Full HD Plus dengan size layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini dia punya 1 miliar warna, terus peak brightness-nya ada di 1300 nits, dan layarnya juga punya refresh rate 120 Hz yang smooth banget buat dipakai scrolling-scrolling. Buat layarnya ini punya desain yang cakep ya, dia melengkung jadi kelihatan premium, dan HP ini fingerprint-nya juga udah ada di dalam layar yang kecepatan bacanya ini lumayan kencang, jadi enak juga buat dipakai. Overall sih kualitas layarnya udah jempolan ya, gambarnya bagus dan desainnya juga cakep. Jadi ya standar yang pas lah buat HP harga 4 jutaan. Lanjut kalau buat performa, Infinix Note 40 Pro Plus ini itu dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 7020 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Sementara itu buat storage ini super lega, RAM-nya ini 12 GB dengan internal yang ada di 256 GB. Buat Dimensity 7020 ini tuh setara sama Snapdragon 695 dengan CPU performance yang lebih kencang. Untuk penggunaan harian sih ya udah kenceng ya, dipakai enak, smooth, dan gak ada berasa lemot-lemot sama sekali. Sementara itu kalau buat dipakai main game, langsung aja kita cobain. Mobile Legends ini dapetin settingan ultra dengan refresh rate super. Pas main, FPS rata-rata ini ada di 80-an FPS. Ini termasuk lancar ya. Ngerank di sini udah cukup enak dan beberapa kali sempat frame drop, tapi ya itu hitungannya jarang banget. Jadi overall masih oke. Kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di smooth ultra sampai HD high. Yap, sayang banget settingannya kayak belum maksimal gitu. Cuma kalau buat jalan di smooth ultranya sih bisa jelas lancar ya, dapetin 40 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Gyroscope sendiri ini juga udah hardware, jadi pengalaman pakainya juga lebih enak. Harusnya dia bisa dapetin settingan yang lebih tinggi ya, cuma entah kenapa ini belum. Ya ini murni masalah kerjasama aja. Kalau buat main Genshin Impact, aku coba buat main di settingan lowest dan hasilnya ini bisa dapat di kisaran 30-35 fps pas lagi jalan-jalan santai. Pas lagi battle ini kadang-kadang turun ke angka 20-an fps, tapi ya masih ke kategori yang cukup enak buat dipakai, meski kalau mau dibandingin sama HP 4 jutaan lain ya hitungannya ini kerasa kurang nendang buat performanya. Kalau buat baterai sendiri ini kapasitasnya 4500 mAh, kapasitas yang nggak gede-gede banget. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Scrolling Reels selama sejam, baterainya berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Genshin di settingan lowest selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 22%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 100 watt ya, ini super kencang. Buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu nggak nyampe setengah jam. Oh ya, HP ini udah kayak HP flagship karena support wireless charging. Di paket pembelian kalian juga bakalan dapat Mac Power atau power bank wireless magnetic yang bisa kalian tempelin ke HP-nya dengan pakaian case bawaan yang juga super keren. Kalau buat sistem operasi, Infinix Note 40 Pro Plus ini itu pakai XOS 14 dengan basis Android 14. Untuk update sendiri, Infinix ngejanjiin buat dapetin 2 kali Android update dan 3 tahun security patch. Lumayan oke lah ya buat HP harga segini.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Note 40 Pro Plus ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang resolusinya ini 108 megapiksel ber-OIS. Sementara dua sisanya sayangnya ini cuma lensa gimmick aja atau bahasa halusnya lensa pemanis. Sayang banget nih, harga udah 4 jutaan tapi lensa benerannya itu cuma satu. Kalau buat yang di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini lumayan oke ya. Hasil-hasilnya cukup bagus. Cuma kalau mau jujur ya lagi-lagi buat HP harga 4 jutaan ini masih kalah cakep. Bukan hasilnya jelek, cuma emang kurang cakep aja buat HP yang harganya ini 4 jutaan. Nah, sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Infinix Note 40 Pro Plus pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ini fitur stabilisasinya belum diaktifin ya, jadi mungkin kalian lihat agak gempa bumi. Oke. Nah, ini Full HD 30 fps ketika Ultra Steady-nya udah diaktifin. Bisa kalian lihat perbandingannya sama yang tadi ya. Ini jauh lebih stabil, lebih enak juga buat dilihat. Lanjut ini buat Full HD 60 fps. Cuma bakal dikompres ke Full HD 30 ya. Ngikutin format video YouTube kuliah sore, tapi di sini kalian bisa lihat buat kestabilan gambarnya aja. Yang jelas kalau 60 fps dia lebih mulus ketimbang yang 30 fps. Seperti biasa 2K juga ada ya, 2K 30 fps hasilnya kayak gini. Oh ya, dipakai jalan kayak gini. Oke, kalau ini buat contoh perekaman video kamera depan Full HD 30 fps hasilnya seperti ini. Ini dipakai jalan biasa. Kalau backlight, oke, awan tetap biru, cuma muka masih sedikit kelihatan. Kamera depannya juga ada Ultra Steady buat Full HD 30 fps hasilnya kayak gini. Dia lebih nge-crop. Ini buat Full HD 60 hasilnya seperti ini. Backlightnya juga mirip-mirip ya. Kalau ini buat 2K 30 fps hasilnya kayak gini. Kalau 2K 30 awannya terlihat putih ya, cuma muka masih kelihatan. Next ada bokeh video. Resolusi yang bisa dipakai di Full HD 30 fps hasilnya kayak gini. Nggak kelihatan rapi ya, cuma nggak tahu hasil jadinya kayak gimana. Cuma kalau aku lihat di preview sih kayak banyak yang miss di bagian sini, apalagi di bagian rambut. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya buat harga 4 jutaan HP ini tuh sebenarnya masih cukup banyak kekurangannya. Pertama, chipsetnya yang kurang nampol. Buat kaum mendang-mending jelas ini penting karena mereka bakal banyak ngebandingin. Terus yang kedua, ini kameranya. Menurutku buat HP harga 4 jutaan, kualitas kameranya ini masih kayak HP 2-3 jutaan. Ditambah lensa ultra wide ini juga masih absen nih di seri ini, yang padahal ini adalah seri tertingginya. Yang ngebuat HP ini menarik paling ya dari segi desain, terus layar, fitur fast chargingnya sama wireless chargingnya ya.
Kalau itu menurut kalian penting, ya berarti HP ini bakalan jadi HP yang bagus buat kalian. Tapi kalau kalian mentingin performa buat main game atau nyari yang kameranya cakep, ya menurutku HP ini boleh di skip aja. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.